mencatat apa yang sudah kita baca. Dengan cara seperti itu, maka memori kita tidak menurun. Justru semua yang sudah kita pelajari itu akan terkoneksi dan akan menjadi satu warisan. Warisan pengetahuan yang sangat kokoh. Akan menjadi fondasi kita. Nah, para pemimpin, kalau terbiasa dengan cara seperti ini, dia ini punya segudang konsep, segudang ide, dan akan menjadi visi ketika dia memimpin. Dia punya stok. Dia punya stok wisdom, punya stok knowledge, dia punya stok gagasan-gagasan, stok visi untuk bahan dia memimpin. Sebelum memimpin orang, pastikan dulu isi pikiran kita sobat-sobat dipenuhi dengan ide-ide berbobot berharga dari buku yang berkualitas. Nah, caranya adalah apa yang saya sampaikan tadi. Itu baru pengantar. 7 strategi ini barulah sebagian dari yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Masih banyak hal yang lain. Learning tools. Di Early Circle saya sudah menjelaskan bahwa di chapter ke-6 sobat-sobat, New Ways of Learning, dalam trainingnya Anda sudah mendengarkan bahwa setiap member Early Circle yang punya mimpi agung, mimpi besar, mimpi mulia, visioner, gak cukup dengan cara belajar standar. It's not enough. If you want to pursue your highest dream, your highest goal, you need to prepare yourself. You need to learn many tools, learning strategy, how to read properly, strategically, how to listen carefully, how to summarize effectively. Semua learning tools itu yang sudah saya jelaskan di Early Circle akan saya kembangkan terus bagi kalian member-member Early Circle. Cara membaca, cara merangkum, cara menulis, termasuk bagaimana cara mengelola gagasan dalam bentuk tulisan-tulisan sistematis. Sebelum membuat tulisan artikel yang dipublish, kelola dulu gagasan Anda. Jangan sampai apa yang kita keluarkan itu, kalau dalam obrolan itu ada istilah asbun, asal bunyi, dalam tulisan pun sama. Astus, asal status gitu. Asalkan kita punya lintasan pikiran, tiba-tiba tulis, posting. Biasakan punya filter, ide-ide itu dimatangkan, ditulis. Kalau ada orang yang sudah terbiasa dengan tradisi ini, deadly. Anda akan menjadi deadly, unbeatable, pemimpin visioner ketika Anda memiliki kemampuan menulis yang baik, mengartikulasikan gagasan yang baik, apalagi punya kemampuan menyampaikan dengan retorika yang baik. You will be unbeatable. Nah, inilah roadmap untuk seluruh member Early Circle, dan insya Allah juga roadmap bagi kalian-kalian yang ada di High Value Muslim untuk bergabung di Early Circle untuk menjadi High Value Muslim. Begitu sobat-sobat ya. Silakan kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya dalam Q&A dipandu oleh Bang Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Elvandi atas pemaparannya ya, dan bikin kita dapat insight baru tentang makna membaca itu sebenarnya seperti apa. Dan ternyata mungkin ya, sangat mungkin ketika kita punya teknis, trik, tipsnya tadi yang apabila dilakukan maka kita bisa lebih efektif lagi dalam membaca seperti itu. Nah, kita nanti akan lanjut ke segmen tanya jawab. Sebelum itu teman-teman, kami memiliki informasi yang ini akan sangat bermanfaat dan juga membantu teman-teman semua yang perlu kami share ya, dan semoga ini bisa menjadi sebuah peluang emas buat teman-teman semua nantinya bisa bertumbuh lebih jauh lagi ke depannya. Baik, kalau tadi kita sudah bahas ya tentang membaca, mulai dibeberkan semua bagaimana cara membacanya, tekniknya gimana, sampai ternyata tadi bau, suasana itu sangat berpengaruh gitu ya. Bagaimana kalau misalnya segala skill set yang kita butuhkan tadi itu benar-benar didampingi dan diajarkan. Dan kabar baiknya ini bukan project yang baru mulai, tapi adalah sebuah program yang bisa dibilang salah satu terbesar di Indonesia saat ini, di mana member Elite Circle tersebar di lebih dari 50 kota di seluruh dunia dengan lebih dari 2.200 koneksi yang masih terjalin sampai kini, mulai dari Jerman, Prancis, Turki, Belanda, Korea, Jepang, Australia, Mesir, Saudi, Brunei, Malaysia, dan kota-kota besar di Indonesia. Nah, itu pula yang akhirnya melahirkan koneksi-koneksi tadi ya, yang akhirnya melahirkan sebuah program yang namanya Book Circle. Nah, ini yang tadi teman-teman di awal sesi kita juga lihat. Sehingga sesi training Elite Circle ini memang bukan hanya melalui Zoom ya, dan
masing-masing orang belajar kemudian sudah selesai dengan urusan masing-masing, enggak. Tapi mereka yang sudah selesai pun akhirnya bisa berjejaring, bisa berkoneksi, ya, mulai dari mengembangkan diri sampai juga ke proyek-proyek yang lainnya. Nah ini bayangkan ya, mereka sebelumnya nggak kenal dan nggak tahu satu sama lain, ataupun sudah kenal tapi ya nggak satu tongkrongan gitu. Tapi begitu tahu, oh kamu EC berapa? Aku EC 28, aku EC 33. Nah, nyambung lah. Nah, ini baru contoh salah satu programnya yang berkaitan dengan buku. Program yang lain juga banyak ya. Ada yang suka bela diri juga. Ada. Kita juga kemarin baru futsal bareng gitu. Dan bedanya forum seperti ini adalah forum yang benar-benar ngomongin tentang bagaimana ke depannya kita ingin berkembang, ingin lebih produktif lagi dan juga memberikan dampak yang real khususnya ke bangsa Indonesia seperti itu. Nah, ini beberapa tokoh juga yang bisa jadi teman-teman sudah saksikan ataupun followersnya juga. Ada Dr. Sin Permana, ada Coach Hadi Firmansyah, dan juga ada Teh Tengku Noveni Yahya, ya, yang beliau juga salah satu penulis juga. Nah, ini juga member Elite Circle. Nah, kalau nanti teman-teman bisa join ke trainingnya, kemudian masuk ke dalam membernya, koneksi-koneksi semacam ini itu sangat banyak ya. Saya sendiri dari batch 28 itu mulai terbuka, ternyata dunia perkuliahan seperti itu, ternyata dunia penulis seperti itu, ternyata dunia trainer seperti itu ketika join Elite Circle, karena pada akhirnya bisa tahu dan juga sharing dengan banyak orang. Nah, Elite Circle ini bukan training Zoom ya teman-teman ya, bukan hanya training Zoom sekian pertemuan, tapi ini adalah ruang agar generasi muslim muda memiliki jaringan bertumbuh bersama selama 20 tahun ke depan. Jadi sesinya itu bukan berakhir hanya ketika proses trainingnya berakhir, ya udah berarti kontrak belajarnya selesai, itu enggak. Tapi kita terus dampingi sampai 20 tahun ke depan. Nah, ini menjadi sebuah environment